Iya. Ayo nak nambah rahmat aku Ben. Iya. Hah? Nambah rahmat aku. Kita lah aku bae. Aku nak nambah mantu. Rahmat. Tahun ini apa? Tahun ini Penampilan selanjutnya yaitu karate yang akan dibawakan oleh perwakilan anak Taman Ilmu Belida kelas Madinah. Kepadanya kami persilakan. Kalau sudah rumah sulit itu terus jalan. Semuanya kan jalan itu sebelum ada baru bisa teratur rapi sama lebarnya. Ini susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Di 85 di jalan sekarang. Oh, Jangan gedor. sembilan Pipin kan? Yo, Pipin. Awas, betul. Perlu menjadi siapa lagi? Saya tempat yang kurang lebar. Ini sekolah anak itu. Nah inilah di upacara di. Dindar. Jangan. Membantu ya kan dikasih lagi aku resep aja lancar kalau ada ini mudah-mudah ada yang berbeda swasta ada yang bapak dulu aku apa ya LPU kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang nurut nih anak bapak berapa? Baiklah, itulah penampilan karate yang telah dibawakan oleh santri kelas Madinah. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yaitu tausiah agama dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Tony Ariandi, SAG MPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Darussalam tersebut Kota Bali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah nyawab salam, semoga lancar rezeki. Amin. Baca pergi haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was sababil a'dha bil mawjud salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfaduna bihal su'il qawli wal amali wa niyyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan pengurus Yayasan Belida Ma'had Tahfizul Quran Belida Mar'atun Solehah yang dimuliakan oleh Allah, donatur kita Ibu Desi dan para donatur, wali-wali santri, para tetangga, para santri, para guru-guru, ustaz-ustazah rahimakumullah. Semoga Allah berkahi semua. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun bencana masih melanda di belahan dunia, seperti wilayah Palestina yang terjadi banjir di beberapa tempat, ada erosi, walaupun panas masih kena erosi banjir. Nah inilah, ini aku kata. Tapi Allah hadirkan kita, Allah berkahi kita untuk hadir di kegiatan khutbah ta'aruf di angkatan kedua di Ma'had Yayasan Belida Indonesia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-79. Ini merupakan rahmat Tuhan yang luar biasa, yang harus kita syukuri. Syukur atau kufur ini ujian bagi kita umat Islam yang khususnya yang ada sekarang ini. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan solawat-solawat kita, solawat anak-anak santri, solawat para guru-guru, solawat daripada wali santri ini akan pasti sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tahu yang siapa yang bersolawat kepada beliau, dari kampung mana, tempatnya, tuanya siapa, tahu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umi, kami berterima kasih sudah percaya dengan kami dari KUA Ilir Timur 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang. Kami sudah kenal Umi melalui sambutan tadi dari pengurus, termasuk Ibu Desi adalah donatur. Alhamdulillah, luar biasa. Ini laju kami terkenang 20 tahun yang lalu bersama Allah Yarham Ustaz Nawawi Daji bergerak untuk tahfizul Quran ini. Alhamdulillah, ya Allah, kenangan-kenangannya luar biasa. Sakitnya Bu, aku berkorban hilang motor kami bangun pesantren waktu lagi bujang itu. Jadi kalau bujang itu Pak tidak kate pandang waktu kapan BKI pengen bergerak langsung. Nah, tapi juga terkenang anak-anak yang tampil tadi, Umi, yang drama itu. Kami lagi SD, SMP dulu, kami sekolah di SMP. Kita nanti paham ini, yang ada belajar ngaji dulu, belajar alif-alifan. Alif-alifan bukan alifnya Bu. Yang alif-alifan, yang penting ngaji. Yo. Alhamdulillah di SMP 6 kami dulu sekolah, yo. Saking susahnya ada yayasan ini kami terkenal membantu orang-orang yang susah. Kami kalau tidak sekolah negeri itu tidak sekolah, pokoknya ngejar. Bagaimana dulu NIM rator-rator pajak masuk negeri, pajak sekolah. Kalau tidak masuk sekolah, tidak negeri, tidak sekolah kami. Tapi alhamdulillah sekarang ada donatur, ada para tetangga yang support dengan kegiatan-kegiatan ini
suatu karunia Tuhan yang luar biasa, ya. Tinggal para tetangga, para biasanya memang belajar ini memang yang istiqomah itu luar biasa. Kami belajar bahasa Arab di Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas itu dari 40-an kaki tersaring atau hitungan jari yang sampai hatam. Jadi mi jangan kapok. Memang kegiatan-kegiatan yang baik ini memang pemahaman wong tua memang bagus, memang diadakannya acara ini ta'aruf ini. Kalau kita mahasiswa itu namanya pengenalan ospek, kalau mahasiswa. Nah ini memang harus dikenalkan. Jadi para orang tua punya tanggung jawab, punya semangat untuk menitipkan anaknya. Jadi anak ini, Bapak Bu, belajar ini kalau nak nurut konsekuensinya 8 jam sehari. Nah kalau kami sekolah di negeri itu paling 6 jam. 2 jam lagi harusnya belajar di rumah Bapak Ibu yang urus anak-anak itu. Tapi kalau kita jenguk fenomena sekarang, anak-anak ini banyaklah megang buku ulang pelajaran atau megang target. Apa banyak murojaah ulang hafalan atau memang? Nah, jawabannya Bapak Ibu yang tahu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sudah percaya dengan ada yayasan ini bersyukur banyak para tetangga. Ya. Kami di kantor KUA itu senang Bu, ada kegiatan-kegiatannya ini. Ya. Apalagi diundang oleh Umi, ya, di Fidah. Alhamdulillah, kami senang dia luar biasa. Ya. Kami tidak banyak-banyak ilmu. Kalau belajar sama Kiai Nawawi dan itu nak hafal Quran. Yo. Yang pertama harus ada himah. Apa itu himah? Kemauan yang kuat. Kalau kata kemauan, kalau orang tuanya yang mau, tidak maju budak. Nak ngulang Quran 8 jam sehari itu tidak maju. Kata kemauan. Yang pertama himah, yang kedua apa? Istiqomah. Tegak lurus. Continue memegang Quran, mengulang Quran. Nah, Quran yang dibaca untuk para penghafal Quran ini adalah Quran pojok biasanya Bapak Ibu. Nah, ini contoh Quran Mushaf Madinah. Nah, pojok setiap akhir barisnya itu adalah pojok dia. Nah, kita dan ada yang barisnya 15 baris, ada yang 18 baris. Tapi para penghafal rata-rata 15 baris yang hafal. Ngapa? Ini biar mudah, memudahkan. Ibarat apa ibu yang dari rumah nak datang ke ma'had ini, walaupun lampu pidem, matahari di pidem kolong, bapak pajak masih datang hadir di sini. Kenapa? Karena sudah terbiasa tahu jalannya mana sini, pintu rumah bapak di sini, kunci pintunya tahu bapak. Karena setiap hari berinteraksi dengan Quran. Jadi berapa? Kalau menurut Om Tionghoa, Bapak Ibu belajar 8 jam sehari. Nah, pikirlah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mendidik anak-anak kita? Kalau dia tingkat SD belajar di sekolah paling 4 jam, 2 jam, 4 jam. 6 jamnya bagaimana Bapak Ibu didik ke? Nah, kita bersyukur. Adanya ma'had, adanya rumah tahfiz, adanya TPA, adanya majelis taklim. Ini suatu yang luar biasa. Walaupun kita tidak sengaja datangnya di majelis taklim dengar duduk kan, itu langsung diberikan rahmat. Walaupun Bapak Ibu misalnya kehujanan, hampir di majelis taklim dengar anak-anak kita lagi baca Quran, itu langsung dibalas oleh Allah, dapat rahmat. Nah itu juga kalau kita berbuat maksiat itu dapat azab. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi azab-azab, ini semakin kita banyak kegiatan yang positif, nah itu juga kegiatan negatif itu serangan dari luar itu luar biasa. Anak-anak kita dikejar dengan game, anak kita dikejar dengan fashionnya, pakaiannya supaya you can see, baca buka-buka, modis. Apalagi kegiatan 17 Agustus nih, lomba-lombanya yang antik-antik, bukan
buka aurat, pakai apalah, nak keluar. Padahal kita harus mensyukuri berapa luar biasa para pahlawan kita, nenek moyang kita yang mungkin pahlawan itu adalah buyut-buyut kita yang berjuang dengan fi anfusikum wa amwalikum wa anfusikum, dengan harta, dengan tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kita jengok sudah 79 tahun kita merdeka. Tapi sudahkah kita merdeka? Banyak masih yang tidak kita senangi, masih banyak. Dari segi politik kita tidak senang, banyak ekonomi, sosial budaya. Nah untunglah Bapak Ibu, kita bersyukur di Palembang Darussalam ini masih ada wong yang ingat, ada tempat-tempat zikir, tempat majlis taklim, ada tempat-tempat anak-anak menghafal Quran. Nah ini yang patut kita syukuri. Ini merupakan karunia Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana cara bersyukur kita? Kita semangat Bapak Ibu. Atau kena ini dua tadi. Kalau kita nak ngapal Quran, nak baca kita Bapak Ibu, pasangan kita kalau bagian masih single. Nah, kalau yang masih single tuh kami ada loka penghulu di Gua Ilir Timur 2 nih. Paling enggak setoran negara 600.000 Ibu Desi. Yo. Nah, kami ada loka, ayolah. Tapi kalau kita tidak mampu hafal Quran, pasangan kita tidak, anak kita hafal ke Quran. Anak kita juga memang lewat galau, Pak. Ya, kalau baik kita berharap masih doa-doa kita dimakbulkan Allah, cucu-cucu kita. Tidak kan cucu-cucu kita juga. Paling tidak ada tetangga-tetangga kita yang pengen minat mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Masih semangat Bapak Ibu? Sampai jam 12 masih jangan sanggup? Lanjut. Kalau sanggup, takbir dulu. Allahu Akbar. Nah, semangat Bapak Ibu inilah yang sebenarnya yang dinanti-nantikan daripada donatur, di para guru-guru ingin ya memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, atau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebenarnya harus ada yang mengajak kebaikan. Kalau Bapak Ibu tak mampu mencegah kemungkaran, man ra'a minkum munkaran fa yughayyiru biyadihi. Apabila kita melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangan kita. Tangan kita tak mampu. Bukan polisi, bukan jaksa, bukannya hakim, bukannya TNI Polri, maka kita cegah dengan mulut kita. Fa'ilam yastati, tidak mampu dengan mulut, kita cegah dengan hati, dengan iman. Wadhalika atqul iman. Inilah yang selemah-lemahnya iman. Oleh karena itu, kalau kita ada yang ngajak kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, maka kita sambut Bapak Ibu. Ya, kegiatan-kegiatan yang kebaikan ini mudah-mudahan menjadi ladang amal kita. Aku terkesan dengan tetangga kita Pak Haji Marzuki Ali. Dia kan kemarin nak nyuruh anaknya hafal Quran. Berat nih hafal Quran. Walaupun gurunya hafal Quran, kalau kawan-kawan kami tidak mampu. Sudah kalau itu Kak, uji ayahnya ini baik. Jadi pasangan baik. Rupanya dapat pasangan dokter. Nah kalau itu ya kayak buat cucu baik. Nah mudah-mudahan cucunya wong-wong yang support daripada Al-Quran ini ya, termasuk kita dengar tadi anak Ibu Desi tadi yang ada kemauan sendiri untuk menghafal Quran. Bahkan ngomong Pak Bu Desi benar ikut selangkah dari kami. Kalau anak kami cuma setahun ke Ma'had ini apa namanya, tempat Kiai Jen Sumri. Nah itu yang putra. Tapi kalau anak-anak kita baca karate di sana, ada karate itu luar biasa. Anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, untuk para donatur kita memang pajak tidak mampu kita ngapal, kita melok donatur. Di situ ada program kota, orang tua asuh 50.000 dari tidak. Ya, sebulan 50 sudah, tekad ke mengurangi rokok. Kalau ngerokok Bapak Ibu sebulannya 30 bungkus, ya kurangi 2 bungkus sebulan. Jadi Bapak Ibu merokok 28 bungkus.
Jadi 2 bungkusnya apa? Untuk jadi pempuasu. Nah, kalau 2 bungkus selama sebulan itu membawa keberkahan dari yang 28 bungkus yang Bapak Ibu bakar. Ya, kenapa minum Bapak Ibu? Karena ibu-ibu juga dia merokok. Kalau kami yang ladang ini tidak merokok, nginang Bapak Ibu. Kalau misalnya ngiring-ngiring jemaah haji atau kawan-kawan saudara-saudara kita yang dari yang rombongan nginang itu biasanya dari India, kami kalau nyuruh nginang, memang tidak merokok kan, nginang. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, untuk anak-anakku sekalian kuatkan semangat. Semangat tadi apa anak-anakku? Yang pertama tadi adalah himma, keinginan kalian untuk menghafal Quran pertajam. Bismillah, tanamkan bahwa aku ngapal Quran karena Allah, aku ngapal Quran untuk mencari ridha Allah. Yang terakhir bonusnya, kalau anak-anak bisa menghafal Quran itu bonus. Yang penting niat dulu sekarang, atau niat, atau himma. Kalau anak-anak bisa ngapal dari juz amma, bagus. Kalau tidak baca juga belum ngapal, paling tidak melurus ke bacaan Qurannya. Nah, kalau kami dulu ngaji alif-alifan, nah sekarang ada program Iqra, ada program apa lagi. Itu gunanya memang bagus untuk rumah tangga. Kakek 20 tahun ke depan kalian berumah tangga, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran wa sholatul jamaah. Hiasi rumah tangga dengan baca Quran, mengamali Al-Quran, salat berjamaah. Nah, dari anak-anak inilah, kalau bagi Bapak Ibu masih ada kesempatan mempelajari Al-Quran. Karena ada yang semangat, wong yang hafal Quran di Jawa Tengah itu, dia menjadi security. Melok dia hafal Quran, umur 60-an baru baca khatam Quran. Banyak wong-wong yang cinta dengan Quran. Kalau kita dekat Quran, Bapak Ibu, mulia. Siapa yang dekat mulia? Kulit, kalau diparak Quran dicium Qurannya, kulit itu. Coba kalau diparak dengan kayu, kena pentung terus, beduk. Duk. Allahu Akbar yang diperagakan oleh kawan tadi, jadi Bilal. Nah, tapi kalau dia dekat Quran, dicium kulit. Nah, aku pernah diomongin Ustaz Nawawi Denci dengan budak-budak penghafal Quran, kamu harus bangga dengan hafalan Quran kamu. Banyak keberkahan. Kita nak baca buka keberkahan. Aku tahu dari teman aku, Ustaz Nasrin, dia ngomong dari Ustaz Nawawi Denci bahwa kamu nyingok, Bang Cik Tony, memanggil aku di Bang Cik. Ya, Bang Cik Tony itu hafalannya cuma 5 juz. Aku 5 juz itu waktu di wisuda pertama di Masjid Agung, angkatan pertama. Di wisuda. Cuma tidak hafal, tidak ngulang terus. Cuma aku alhamdulillah masih bisa ada waktu untuk mengulang-ulangnya. Ada himma, masih semangat untuk menghafalnya. Siapa tahu kakek bergabung di Yayasan Belida ini, aku ada semangat getol hafalan dengan ustadz yang ada di sini, ya. Dengan syarat kita semua semangat kalau baik wali santri, anak-anak. Jadi anak-anakku sekalian, ada pertama tadi ada himma, ada kemauan yang kuat. Mantapkan. Aku ngapal Quran, kakek pajak membelikan mahkota kepada orang tuaku. Hafal, idaknya itu bonus dari Tuhan. Kalau kita pajak menghafal Quran itu bonus. Kita pajak mengulanginya dalam sholat. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa mampu menghafal Quran, paling tidak disupport anak-anaknya. Aku juk resep, baca Quran ini ada cerita Habibie. Habibie tahu presiden kita. Habibie itu kuliah di Jerman, itu tidak menjadi orang yang pintar pertama. Yang pintar apa? Orang Yahudi lanang, orang Yahudi betina. Baru Habibie. Sangketnya Habibie ini ingin apa dia rasio mereka dipinter nih. Akhirnya dia ngomong, apalah rasio kamu ini, rasio Yahudi. Tidak boleh dia tahu. Ini rasio dari keluarga orang Yahudi ini. Untuk pinter nih Bapak Ibu. Jadi cara orang Yahudi ini kalau kita serang terus, kamu dia punya drone,
kalau tentara kita serang terus itu akan tembus juga. Akhirnya dia buka kayu lah Habibie kalau kau nak tahu ni rahasianya. Cuma bapak ibu nak juga tahu tak rahasianya ni? Oh. Kalau galak nak juga tahu. Yang pertama Habibie, kami bangun sepertiga malam. Sepertiga malam bangun. Apa yang digawe ke? Bangunnya lebih awal. Kita ni kadang anak-anak kita sekarang bangga dengan begadangnya. Gimana anak-anak ibu sekalian? Termasuk anak kami. Masya Allah, walaupun lanang susah nak nyelidiknya. Begadang dia. Dari malam ke malam lagi. Baru menjelang subuh lagi tidur dia. Ibaratnya subuhnya lewat. Jadi yang pertama bangun sepertiga malam terakhir. Yang kedua, waktunya memang kurang. Sekitar 3:30 bapak ibu bangun. Nah kalau nak bangun semai itu, bapak ibu harus tidurnya lebih awal. Walaupun bertentangan dengan anak-anak kita yang masih begadang, apalagi musim bola, nonton bola dia. Nah, jadi bangun malam, bangun sepertiga malam, lebih awal bangunnya. Sudah itu apa yang digawe ke? Mandi. Mandi di waktu di pucuk jam 12 itu untuk kesehatan. Obat dari rematik, obat dari segala obat. Yang ketiga adalah berpakaian adab. Yang keempat, membaca Quran. Jadi Habibie ngomong, jadi kamu baca Quran, ambil Quran. Yahudi baca Quran. Oi, Habibie balik ke kosannya, dia sujud syukur, ya Allah. Yang ngamal ke Quran ini adalah orang Yahudi. Saking orang Yahudi itu bapak ibu banyak profesor doktor, pinter-pinter. Coba kita nyingok, mayoritas umat kita Islam di Indonesia ini banyak mayoritas. Tapi yang profesor doktornya bisa dihitung dengan jari. Di kampung kita ini ada profesor doktor, tapi baca dihitung dengan jari. Bisa per 1000 psikok doktor, psikok profesor doktor. Nah kita 1 juta tidak. Baru berapa juta baru ada profesor doktor. Oleh karena itu, kalau bapak, para orang tua wali pengen anaknya menghafal Quran, ayolah bangun pagi, mandi itu jangan langsung di kepala, dari kaki dulu biar kesehatannya bagus. Mandi, berpakaian adab, pakaian adab itu paling tak nutup aurat. Yo, kalau mampu sholat. Sholatnya berapa rakaat? 3 rakaat deh. Asal rutin tiap hari bapak ibu. Tak perlu banyak. Kalau memang bapak ibu memang biasa banyak, yo dia diteruskan itu. 3 rakaat itu habis baca Al-Fatihah, 2 rakaat tahajud dulu. Niatnya aku sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Setelah Al-Fatihah baca apa? Yang pendek-pendek dulu untuk membiasakan kita, untuk memotivasi kita. Baca Qul a'udzu birabbil falaq. Hafal bapak ibu? Qul a'udzu birabbil falaq. Anak-anak hafal dah anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah itu bapak ibu. Walaupun dikit bapak ibu baca ayat Quran. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah itu ditutup dengan witir. Aku sholat witir serakaat karena Allah. Allahu Akbar. Habis baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Insyaallah rumah tangga bapak ibu dingin. 3 qul paling tidak dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah witir serakaat itu Qul huwallahu ahad. Dingin insyaallah rumah tangga kita. Oleh karena itu, ilmu tak banyak-banyak bapak ibu. Aku paling dikit ilmu aku. Walaupun itu baca kuliah S2 di IAIN itu bonus baik. Baca diundang ini karena prinsip Ustaz Nawawi dan Hafiz, Mam Cek jangan minta-minta kalau mau berhajat sampai ke apa yang dianukan.
Jadi inilah yang pajak sampaikan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen ini, ya, kalau tidak mampu Bapak Ibu menghafal Quran dari sekarang, ya paling tidak pasangan Bapak Ibu yang hafal Quran, Bapak Ibu yang nyari duitnya. Kalau pasangan tidak mampu menghafal Quran, anak kita. Kalau tidak mampu anak, mantu cucu kita carikan penghafal Quran. Kalau tidak juga kita doa ke siapa baik yang baca hafal Quran. Nah, ini paling tidak ada yang hafal Quran, ada yang pencinta. Jadi seimbang. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau anak-anak kita yang hafal Quran, insya Allah, dia sudah ada iman. Iman ini memang berat. Iman ini memang di zaman sekarang ini, karena sekarang ini banyak yang tidak hafal Quran kampung karena kurang rapi, kutil, kurang teliti. Sehingga sarung hafal Quran ini kudis, kurang disiplin. Nah, hafal Quran mestinya sehari sehalaman, tidak disiplin anak-anak. Jadi kudis dia, kurang disiplin. Apa penyakitnya? Karena banyak dosa, mungkin ada kesalahan, tidak beristighfar, tidak minta ampun. Itulah gara-gara kurang iman. Oleh karena itu, kalau kita pengen berhasil, anak-anakku sekalian, yo harus disiplin. Ya, disiplin. Bangun pagi disiplin, tidur cepat itu disiplin. Biar bangunnya lebih pagi. Hafal Quran disiplin. Disiplin harus. Sudah itu di samping disiplin harus teliti. Jangan kena penyakit kutil. Karena hafal Quran ini harus tahu dia pojok di sini Al-Fatihah kanan, sebelah kiri Bismillah alif lam mim. Balik lagi innalladzina amanu. Innalladzi yang sebelahnya masaluhu, kaki dibalik lagi wabasyiril ladzina amanu sebelah kanan. Itu harus disiplin, harus teliti. Jangan kurang, kudis, kutil. Apa penyebabnya? Kuman. Apa itu kuman? Kurang iman. Oleh karena itu mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai para donatur, orang tua guru, para anak-anak tahfiz, ya. Kiranya paling tidak kita harus berpartisipasi, memberikan doa, memberikan rasa aman kepada ma'had ini untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan sehingga dapat tercapai anak-anak kita kuat iman. Kalau anak-anak kita kuat iman, insya Allah rumah tangga kita ada yang beriman, ada kampung kita akan lebih aman, lebih berkah. Negara kita akan lebih aman, lebih berkah. Nih, kami sebagai petugas KUA mengingatkan juga Bu ini, jangan sampai ma'had kita harus terintegrasi dengan ma'had di Kementerian Agama agar bisa anak-anak kita mungkin pengen mendapatkan ijazah dunia atau apa kan bisa berguna. Sehingga anak-anak yang besar tadi itu baca karate itu baca masuk polisi. Karena anak kami satu adalah polisi. Alhamdulillah yang pesantren setahun tadi itu masuk polisi dia. Jadi alhamdulillah ini karunia Tuhan, bonus dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yakinlah, Bapak Ibu tidak salah didik ke anak-anak untuk menjadi anak-anak yang beriman dengan ma'had tahfizul Quran. Memang hafal Quran ini mungkin lihat Bapak Ibu, anak-anak kita yang cucu-cucu kita yang dalam bergabung dulu bela senang gitu. Nah kaget dianya kalau mereka tuh ngapal dia bisa istiqomah. Tadi tuh ada 5, terus dia istiqomah sampai hafal Quran, insya Allah bonusnya mereka hafal Quran. Nah Bapak Ibu akan mendapatkan mahkota di surga bagian dari anak-anak yang penghafal Quran tersebut. Hafal Quran dia banyak pahala Bapak Ibu. Kalau kita tidak ngulang, tidak disiplin, Quran itu kata Rasulullah pelihara Al-Quran. Demi Allah, demi zatku, zat Allah bahwa Quran itu cepat nian berlari
secepat untuk yang tidak diikat. Cepatlah Quran ulang. Jadi aku juga masih tapi tetap semangat. Aku dulu ngap jetoran Quran sama Kiai Abdul Rahman Kiai Nawawi awal Al-An'am. Alhamdulillah ditakdirkan Allah ngapal juz amma dulu. Juz amma itu masih baca ulang. Di kami PNS ini ada lomba namanya MTQ hafalan Quran tingkat kopri. Masih galak bela MTQ katanya Ibu. Ya. Ibu Desi. Alhamdulillah masih tetap terjaga. Nah, trik juga yang para penghafal Quran ini dibuat majelis-majelis tadarus hataman Quran. Kalau kami di Masjid Agung itu setiap awal bulan untuk laki-laki, awal bulan Hijriah. Misalnya bulan Rabiul Awal lagi ada. Tadi kemarin setiap hari Selasa biasanya awal bulan hari Selasa dan Rabu apa itu. Jadi kami baca ada komunitas untuk mengulang-ulang Al-Quran. Atau kalau kita tidak kantik komunitas, ibarat korek api. Korek api ini kalau kita tidak kantik komunitas, kalau kita sarung hidup kejo, kalau ada korek api yang macam gitunya, apinya macam nyambung. Yang penting ada iman, ada bensinnya, ada bahan bakarnya. Itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin bagi donatur tetap semangat hidup. Aku pernah nanganu cerita ada wong yang benazar. Jadi benazar ini dia sakit. Jadi sakit ini dia nak nyari kalau aku sembuh, aku nak nunjuk ke tempat ngapal Quran. Aku nak nunjuk ke wong miskin, rumah ibadah. Tidak sembuh-sembuh juga, dinaikkannya sampai 2 miliar maknanya. Tidak sembuh juga, akhirnya kesel. Tak sembuh-sembuh. Kalau kayak itu, kalau aku sembuh, mestinya nak tunjuk ke 2 miliar ni dengan anak setan. Jadi qadarullah sembuh. Yo nazar itu harus ditunaikan. Jadi dia menghadap ke ahli hikmah. Mek mano, aku ni sudah bernazar. Kalau aku sembuh dari penyakit, nak tunjuk 2 miliar. Ini sama anak setan. Dah sudah. Kalau mek itu, kau temukan di kampung itu dia. Wong yang galak mabuk-mabukan. Jadi digarinya mabuk-mabukan itu. Pak, aku ini dulu punya nazar. Aku bernazar nak menunjuk ke rumah tahfiz, rumah ibadah, anak yatim kalau aku sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Nah, sekarang aku sudah sembuh dari penyakit. Nah, nak kunjuk ke ini. Nazar aku ni dengan siapa? Dengan anak setan. Nah, aku nemui bapak ini. Berhentilah ujinya. Kau berlarilah kau. Walaupun 2 miliar berlarilah. Akhirnya tak kalah. Walaupun mau mabuk tak kalah. Disebut anak setan. Nah, jadi jangan tersinggung bapak ibu yang ada di sini ya. Aku pun bukannya nak nyinggung bukan. Akhirnya nemui lagi yang ahli hikmah. Oh kiai, tak galak. Walaupun mabuk itu tak galak. Sudah. Kamu temu ke kampung sebelah atau hostes itu. Akhirnya dia datang. Ibu benar nama ini. Yo, aku ni pernah bernazar. Kalau aku sembuh penyakit, nak tunjuk rumah tahfiz. Yang kedua nak tunjuk panti asuhan, nak tunjuk rumah ibadah. Tapi tak sembuh-sembuh penyakit aku ni. Nazar aku ni pas aku bernazar, kalau aku sembuh 2 miliar ni nak tunjuk ke anak setan. Nah, ibu ni pas saja nak tunjuk. Berhentilah ujinya. Aku kamu kata, lari kau ujinya. Tak kalah bu, hostes disebut anak setan. Akhirnya kadang lagi kiai. Memang kiai, tak kalah kiai. Disebutkan anak setan ni. Akhirnya temulah wong yang galak anak ke duit. Walaupun sudah pergi haji, hajinya itu cuma ini baik. Dan carilah wong yang pelit jadinya, nak ketemu. Jadi Pak Haji, Bapak benar ini. Yo, jadinya. Nah, aku ini bernazar jadinya. Nak nunjuk rumah tahfiz, nak nunjuk anak yatim, nak nunjuk rumah ibadah, tapi tak sembuh penyakit aku ni. Nah, aku nak ditunjuk ke duit 2 miliar ni ke anak setan. Nak payung, aku terima. Oji kawan tadi. Nah, ya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari cerita ini jangan pelit kita. Jangan galak-galak duit.
Ya. Apa yang dapat dari karunia Allah itu adalah bonus. Anak-anak baca hafal Quran, hatam Quran dan galak bulan itu bonus dari Allah. Yang penting anak-anak lihatlah dulu. Yang pertama ada himah dan kemauan yang tinggi. Kedua istiqomah. Kalau istiqomah, himah itu mudah-mudahan yang lainnya bonus. Mungkin menjelang Jumat ini kita tidak panjang kalam, kita bersama-sama hadir di sini memberikan doa restu. Semoga kegiatan ta'aruf angkatan kedua ini membawa keberkahan bagi anak-anak santri yang masih orientasi 40 hari tadi katanya, dan mudah-mudahan kampung kita juga, kampung 8 Ilir ini, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3 ini membawa keberkahan. Walaupun di sebelah-sebelah ini tempat maksiat, kalau Bapak Ibu kuat di sini. Tahu Bapak Ibu kampung sebelah itu tahu. Tapi yolah namanya inilah perjuangan kita. Paling enggak ada tempat maksiat, ada kita yang ajak ke makhluk. Mudah-mudahan Allah berkahi mudah-mudahan pemimpin yang diberikan tanggung jawab kakak-kakak, bupati, gubernur itu bisa membela umat Islam, bisa mengutamakan kepentingan daripada kegiatan-kegiatan Islam ini. Kita berdoakan ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yughfi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was-sababil a'dhami li mawjud. Salatan tuhafiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfaduna biha su'il qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun di halaman ma'had dalam kegiatan khutbah ta'aruf angkatan kedua ini. Jadikanlah kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, zuriyatan thayyibah, yang dapat membela agama nusa dan bangsa serta orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkan kepada kami para pembimbing, anak-anak kami, orang tua, satu tekad tujuan, yaitu dalam pendidikan Al-Quran. Antarkan kepada kami taufik hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala hilaf dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkan kepada kami sikap untuk memelihara Al-Quran dan menjaganya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minna wa minkum taqabbal ya jazakumullahu khairan katsiran. Assalamu ilal iqra. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Masjid Agung di tengah kota, tempat sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Ariandi kami ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi